Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Puji syukurnya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bala-bala dengan sudah ada, silakan disantap sambil berjalan. Surabi berarti lanjut. Lanjut ke surat Al-Masad ayat ke-3. Kalau kemarin apa? Tabat binasalah yada, kedua tangan Abi Lahab, watab, maka binasalah dan binasalah. Tabat yada Abi Lahab watab ma agna, tidak akan bermanfaat sedikit pun anhu baginya ma kasab, apa yang diusahakannya. Sayasla, dia akan masuk. Sayasla, dia akan masuk naron, ke dalam neraka. Zata yang memiliki lahabin, api yang bergejolak. Sayasla, dia akan masuk naron, ke dalam neraka. Zata yang memiliki lahabin, api yang bergejolak. Jadi neraka itu memiliki api yang bergejolak. Kalau di kita mah banyaknya api yang tidak bergejolak ya. Di neraka mah apinya bergejolak. Surat Al-Masad. Ini untuk pengetahuan makna saja ya, biar nanti ketika sholat dibaca bisa dipahami si sholatnya. Kemudian yang materi keberapa Pak Robi? Dua. Ini kan kemarin alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Kemarin itu rukunya dijaga, wudunya dijaga, sujudnya dijaga, waktu yang 5 waktunya juga dijaga, awal waktunya juga dijaga. Yang selanjutnya menjaga sholat berjamaah ke masjid. Menjaga sholat berjamaah ke masjid. Ada hadis yang sampaikan Rasulullah, sholatul rajuli, sholatnya seseorang, bil jamaati, berjamaah, sholatnya seseorang yang berjamaah, tudha'abu ala sholati, tudha'abu, dilipat gandakan ala sholatihi, sholatnya, pahala sholatnya dilipat gandakan. Kalau sholat berjamaah, pahalanya yakin dan pasti akan dilipat gandakan. Bi baitihi wa bi suqihi, dibanding sholat di rumah, wa bi suqihi, dan di mana Pak? Pasar. Dibanding sholat di rumah dan sholat di pasar. Khamsan wa ashrina dirban, lipat gandakan 25 lipat ganda, akan dilipat gandakan 25 lipat daripada sholat di rumah. Wadzalika annahu idza tawaddaa, apabila satu dia berwudu, ahsanal wudu, kemudian wudunya diperbaiki. Wudunya perbaiki, jadi bukan hanya sholat yang perbaiki, tapi wudunya diperbaiki. Tertib wudunya, mulai keceprok selesai. Jadi wudunya samalah dengan sholat, santai saja. Kenapa harus rusuh-rusuh kalau bisa santai? Perbaikilah wudunya,
Satu memperbaiki ruku, thumma kharaja ilal maswatan, maka tidaklah ada pahala baginya itu kecuali satu langkah dari rumah menuju ke masjid. Satu langkah dari rumah menuju ke masjid, illa rufi'at, kecuali akan ditinggikan lahu baginya biha, dengan berangkat ke masjid itu, satu langkah berangkat ke masjid, darajat, satu derajat. Satu langkah dari rumah ke masjid, satu derajat. Kalau 10 langkah, 10 derajat. Numpang deketna saha? Hadis. Numpang deketna hadis. Numpang jauhna? Numpang jauh. 100 derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah. Nah, satu langkah juga akan ditulis, akan diampuni, khati'atan, diampuni satu kesalahan. Ditulis hiji langkah, satu kesalahan. Lamun 10 langkah, menang langkahna supaya kesalahanna lalu lupa dihapura, mulai gelap ais hadap. Oh, orang lain kan dia lain. Bisa 200 langkah, 200 kesalahan dihapura. Dihapura kesalahannya sesuai dengan langkahnya. Terus aku mau udah modal gojek hadis tuh. Ah, uling lah kata hadis. Pos seperti kan dia. Oh, bapak hadis ini kan dihapurannya. Faida sholat. Nah, kalau sholat orang yang keluar tadarus, lam tazal al malaikah, maka malaikat tidak akan berhenti tusolli, berdoa kepadanya. Malaikat akan berdoa kepada orang itu, orang yang berangkat ke masjid. Madama fi musallahu, selama orang itu ada di tempat sholat. Bapak lamun ayat dia selama ada di tempat sholat, maka malaikat akan mendoakan kita yang ada di masjid. Malaikat akan mendoakan kita yang ada di masjid selama kita berada di tempat sholat. Allahumma ya Allah sholli, Allahumma ya Allah sholli, ini artinya ighfir, ampunilah, alaihi, baginya. Tuh, didoakan ke malaikat diampura dosa. Nuka dua, Allahumma ya Allah irhamhu, rahmatilah dia, berikan rahmat kasih sayangnya, sayang kanya Allah. Wala yazalu ahadukum fi sholatin, kalaulah wala yazalu ahadukum fi sholatin, dia tidak akan lepas dari pahala sholat, man tadharas sholata, selama dia menunggu sholat. Di tempat sholat ada gua lain ya, geus beres kalau sholat sunat tanya, sholat sunat udah selesai, nunggu sholat sunat yang lain belum selesai, berarti ada gua. Yuk, selama menunggu itu maka dicatat orang yang sedang sholat selama menunggu. Jadi pahala nanti gede bisa. Jelema anu ini diimah asup ka masjid. Gede geus pola bayar. Makanya bukan berarti rugi, sangat rugi sekali kalau seandainya tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Rugi sekali kalau tidak memperbanyak kesempatan untuk berbuat baik. Apalagi di sholat subuh dimulai dengan kebaikan, luar biasa. Bangun tidur itu dimulai dengan kebaikan. Mana kebaikan banyak. Bangun subuh, komola memehna tahajud heula, terus istighfar, terus ini ke masjid, itu memulai hidup dengan kebaikan. Kalau sudah memulai hidup dengan kebaikan, insya Allah kesannya terus baik. Makanya rugi sekali kalau bangun tidur itu tidak dimulai dengan kebaikan.
Mulailah dengan kebaikan dan memperbanyak kebaikan. Penuhilah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau sudah penuh kebaikan, man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Puas hidupnya, Pak. Hidupnya akan puas dari pagi sampai malam lagi. Jadi mulailah kehidupan ini dengan berbuat baik. Banyak perbuatan baik di waktu subuh. Salah satunya adalah ini. Satu langkah, satu derajat. Satu langkah diampuni satu dosa. Apalagi malaikat selalu mendoakan. 3, menunggu waktu sholat di masjid dihitung pahala sholat. Jadi saking banyaknya pahala sholat berjamaah di masjid. Alangkah rugi kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu ya, menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya, banyak nanti saya sebutkan satu-satu hadisnya biar memberikan motivasi kepada kita untuk terus berbuat baik di awal bangun tidur, setelah bangun tidur. Demikian yang bisa sampaikan subuh ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan senantiasa memberikan motivasi untuk terus berbuat baik lagi. Mohon maaf atas salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.